Kristus. 1. Mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2. Mau melayani dan dipakai Tuhan Yesus. 3. Mau selalu dipenuhi Roh Kudus. 4. Mau berbuat baik dan benar. 5. Mau melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Yuk kita sama-sama perkatakan ya. Aku generasi Yeremia. Kamu generasi Yeremia. Kita semua generasi Yeremia. Bye-bye. Shalom semuanya. Shalom. Oke, siapa yang udah siap dengerin firman Tuhan? Saya. Siapa yang siap memuji menyembah Tuhan? Saya. Kalau sudah siap, kita mau lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau menyembah Tuhan dulu. Yuk, kita fokus yuk. Kita sungguh-sungguh. Atas kasih
adik-adik ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sebentar lagi kami akan memuji-Mu, menari untuk-Mu. Engkau berkati ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Oke. Ayo kita bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Siapa yang udah siap muji menyembah Tuhan? Saya. Siapa yang udah siap loncat-loncat? Saya. Oke, kalau udah siap kita mau nyanyi ya. Gerakin dulu badannya. Kita mau nyanyi ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Dari awal ya. Pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Nice ya. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasihnya mana? Kasih, kasih. Kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Oke, kita mau persembahan. Oke, yuk siapin persembahannya. Oke, kita mau persembahan. Bagi yang di rumah boleh scan QR di atas sini atau transfer ke rekening di bawah ini. Selamat memberi. Selamat pagi. Oke, sudah siap persembahannya? Kalau sudah siap, taruh di tangan kanan. Angkat tangan kanannya, kita mau berdoa. Yuk, adik-adik mari kita berdoa yuk. Ya. Bapak, terima kasih Bapak. Hari ini kami dapat berkumpul Bapak. Kiranya Engkau berkati kesalahan kami ya Bapak.
Berkati tangan-tangan yang memberi maupun tidak, Bapa, hanya nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Oke, sudah semua? Yuk, lipat tangannya. Tutup matanya. Kita mau nyembah Tuhan dulu ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Biar kali kita lebih sungguh yuk nyanyi lagu ini. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Yesus, tolonglah aku. Yesus, tolonglah aku. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kakak yang akan menceritakan firman-Mu. Engkau berkati kami yang mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan dapat melakukannya dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya nih adik-adik? Dahsyat, ajaib, Luar biasa baiknya. Yes, yes, yes. Oke.
rumah pasti semangat juga ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Niko mau tanya nih, adik-adik yang di sini maupun yang di rumah, siapa yang pernah berantem sama temennya? Menurut Joseph, berantem itu enak nggak? Enggak. Nah, tapi adik-adik tahu nggak, dari berantem itu jadinya apa? Nanti adik-adik nggak bisa main lagi sama-sama sama temennya, karena habis berantem kan, kalau habis berantem kan diem-dieman kan, nggak bisa main lagi sama-sama. Di cerita kali ini itu Kak Niko mau ceritain tentang Esau dan ya, siapa yang kenal Bapak Abraham pada tahu kan? Kayak. Nah, Bapak Abraham tuh punya anak namanya siapa? Iya, namanya Ishak. Nah, Ishak ini istrinya bernama siapa, yo? Istrinya Ishak siapa? Ribka. Ya, Ribka. Nah, Ishak dan Ribka ini dia punya anak. Anaknya tuh kembar. Namanya Esau dan Yakub. Tuh, tapi adik-adik lihat tuh. Walaupun kembar tapi beda. Beda. Esau sama Yakub tuh walaupun kembar tapi nggak mirip. Esau itu dia rambutnya merah, terus badannya nih banyak bulu-bulu tuh. Nah, kalau Esau itu dia bulunya banyak lebat, sedangkan Yakub enggak. Nah, Esau sama Yakub ini keduanya setelah tumbuh dewasa, Esau ini dia seneng banget tuh berburu. Seneng berburu, jadi dia tuh suka berburu buat nyari makan. Nah, singkat cerita, Esau ini anak kesayangannya Bapak Ishak, dan sedangkan Yakub ini lebih disayang sama ibunya karena Esau itu dia lebih suka berburu dan makan hasil buruannya, sedangkan Yakub itu dia lebih suka di rumah terus ngebantuin masak segala macem. Nah, pada saat itu Esau ini kan anak yang sulung ya, anak sulung tuh anak yang pertama. Nah, pada saat habis berburu nih ceritanya, dia pulanglah ke rumah. Nah, di situ Yakub itu lagi masak makanan. Tahu nggak adik-adik apa yang dimasak sama Yakub? Nah, lagi masak sup kacang merah. Lagi dimasak, direbus, wah anginnya sampai keluar tuh. Pas begitu Esau pulang, dia nyium tuh, wah wangi banget nih makanannya, pas banget nih habis berburu, lagi lapar banget kan. Akhirnya Esau minta ke Yakub, aku mau dong semangkok supnya, aku udah lapar banget nih, udah belum makan habis berburu, udah nggak ada tenaga, iya belum makan, pokoknya udah lapar banget lah. Tapi di situ Yakub ngasih, tapi harus ada syaratnya. Tahu nggak syaratnya apa adik-adik? Nah, syaratnya itu katanya, kamu boleh makan sup kacangku, tapi kamu harus memberikan kepadaku hak kesulunganmu. Ayo, hak kesulungan. Jadi adik-adik tahu nggak hak kesulungan itu apa aja? Hak kesulungan itu kalau adik yang pertama itu dapat warisan, itu dia mendapatkan warisan lebih banyak. Terus yang kedua juga nantinya akan menjadi pemimpin keluarga. Nah, jadi Yakub minta itu kepada Esau. Tapi karena Esau udah saking lapar banget nih, dia bilang, ya udah nggak apa-apa, pokoknya kamu ambil aja apa yang kamu punya, yang penting aku makan sup ini. Udah, akhirnya supnya itu dikasih. Nah, makin lama pada suatu hari Bapak Ishak itu udah semakin tua. Nah, semakin tua penglihatannya tuh udah mulai ngeblur, jadi udah nggak bisa ngeliat. Nah, dia waktu itu berkata kepada Esau, karena dia kan sayang nih sama Esau. Dia bilang, Esau, pergilah berburu gitu, dan masakan aku makanan hasil buruanmu, dan nanti makanan itu akan aku berkati. Nah, pada saat Bapak Ishak ngomong ke anaknya Esau, Ibu Ribka itu ngedengar nih. Nah, Ibu Ribka itu kan lebih sayang nih sama Yakub. Jadi akhirnya dia nyuruh Yakub, kamu pura-pura deh jadi Esau. Nanti kamu ini ya masakin buat bapak makanan yang enak dari hasil buruan supaya makanan itu diberkati. Nah, akhirnya Esau itu dia pergi berburu dan Yakub itu menjadi Esau. Jadi Yakub itu pakai baju yang serba bulunya gitu biar dikiranya Esau, tuh ada bulu-bulunya. Jadi Yakub itu menjadi Esau, dan ketika Yakub membawa makanan kepada Bapak Ishak, lalu di situ Bapak Ishak itu memberkati makanan itu. Nah, setelah diberkati, udah dong kan Bapak Ishak udah ngeberkati, Esau pulang. Setelah Esau pulang, Esau ngasih hasil buruan dan juga
masakannya nih kepada Bapak Ishak. Dia bilang, "Bapak, ini makanan hasil dari buruanku," gitu. Nah, terus Bapak Ishak bingung dong. "Oh, tadi kan aku sudah berkati makanan darimu. Aku baru pulang dari hasil buru." Terus setelah itu Esau pun dia minta diberkatin lagi. Kata Bapak Ishak, "Udah nggak bisa, aku cuma bisa memberkati sekali." Nah, disitulah Esau itu marah karena ternyata Yakub itu berbohong lah. Yakub berbohong dan supaya untuk mendapat berkat dari Bapak Ishak. Nah, pada saat itu Ibu Ribka itu nyuruh Yakub buat pergi meninggalkan rumah karena takutnya nanti terjadi perselisihan antara Esau dan Yakub. Nah, setelah mereka pergi nih, setelah berapa lama kemudian, akhirnya Esau dan Yakub itu hidup dengan sendiri-sendiri masing-masing. Nah, si Yakub ini suatu hari dia merasa bersalah. Dia kayak ngerasa, aduh aku udah berbohong nih sama Esau, harusnya aku nggak berbohong nih, harusnya yang dapat berkat itu kan harusnya dari Esau. Nah, karena ada merasa bersalah, Yakub itu akhirnya bergumul dengan Tuhan. Dia takut dengan Esau, dia ingin minta maaf karena dia merasa dirinya bersalah. Dan pada saat itu Tuhan itu menyertai Yakub. Dia ngasih semangat ke Yakub, ngasih keberanian, dan akhirnya berubah nama Yakub itu menjadi Israel. Akhirnya Yakub ini dia punya keberanian lagi nih adik-adik, punya keberanian buat aku mau samperin Esau, aku mau minta maaf karena kesalahanku, sehingga akhirnya kita berdua jadi hidup terpisah. Nah, pada saat itu Yakub itu udah memiliki banyak keluarga, ada istrinya, ada dua, ada Lia dan Rahel. Nah, mereka nyuruh, udah kita siap-siap yuk, besok kita mau pergi, kita mau samperin Esau, aku mau minta maaf sama Esau gitu. Nah, setelah mereka siap-siap, akhirnya mereka pergi menemui Esau. Nah, lagi di jalan, tiba-tiba Esau itu pas juga lagi datang. Esau itu membawa pasukannya sebanyak 400. Jadi pas Esau datang itu, tanahnya pada berdebu. Akhirnya Yakub berhenti, pas dia lihat, oh itu Esau. Akhirnya Yakub itu nyuruh keluarganya, berhenti sini dulu ya, aku mau nyamperin Esau. Nah, pada saat ketemu Yakub sama Esau, Yakub ini memberanikan diri dan dia sampai sujud 7 kali untuk meminta maaf kepada Esau. Tapi adik-adik tahu nggak apa yang Esau lakuin? Kira-kira Esau gimana? Setelah Yakub minta maaf, dimaafin nggak sama Esau? Yes. Yeah. Dimaafin? Iya, dimaafin. Ternyata pada saat itu Esau langsung nyamperin Yakub, dan itu langsung dipeluk tuh Yakubnya, langsung dipeluk, dicium, katanya, Yakub, kamu nggak perlu minta maaf kayak gini, kita kan saudara segala macem. Jadi akhirnya setelah itu mereka pun berdamai. Tapi adik-adik tahu nggak? Kalau misalkan adik-adik memberanikan diri, adik-adik tahu kalau adik-adik merasa bersalah dan adik-adik mau punya kemauan buat minta maaf, itu adik-adik yakin deh pasti Tuhan itu juga bekerja di dalam diri adik-adik dan juga teman adik-adik. Contohnya kayak Esau, Tuhan juga bekerja di lewat Esau. Jadi pada saat Yakub minta maaf pun, akhirnya Esau pun maafkan Yakub. Jadi mereka semua akhirnya berdamai. Nah, jadi seperti itu adik-adik. Kalau misalkan adik-adik berbohong, adik-adik suka berantem, itu nanti nggak akan bawa kedamaian. Yang ada nanti malah semakin menjauh. Tapi kalau misalkan adik-adik udah bersalah, adik-adik juga harus minta maaf, karena dengan minta maaf itu nanti akan tumbuh buah-buah kebaikan. Jadi adik-adik bisa main lagi nanti sama teman adik-adik, udah nggak musuhan lagi, main sama-sama, terus nggak ada perasaan kesel, marah-marah, dan juga lebih enak. Oke? Ya, jadi seperti itulah cerita dari Esau dan Yakub. Nah, adik-adik, sebelum kita mau berdoa, nah kita ada ayat hafalan dulu, nanti kita baca sama-sama ya. Habis itu baru kita doa. Yuk, ayat hafalannya kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 7 sampai 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu,
Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, itu adik-adik, makanya kita harus menumbuhkan buah-buah kebaikan. Itu, oke? Yuk adik-adik, kita mau berdoa dulu yuk. Kita tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pemimpinanmu, terima kasih atas perintahmu untuk hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari kami. Berkatilah anak-anak yang telah mendengarkan firman ini, baik yang di sini maupun di rumah ya Tuhan. Dan juga sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan, supaya diberikan selalu kesehatan, diberikan perlindungan sampai nanti kami bisa bertemu lagi. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk negeri kami ya Tuhan, untuk bangsa Indonesia ya Tuhan. Kiranya Kau pimpin, Kau jaga, Kau berikan terus kesejahteraan, perdamaian untuk kami semua ya Tuhan. Dan juga kami juga berdoa untuk kota Jakarta yang kami tinggali saat ini ya Tuhan. Semoga kota ini semakin bisa menjadi kota yang tumbuh, dan juga Engkau juga memimpin setiap proyek-proyek yang sedang dikerjakan di kota ini. Kiranya semua ini karena kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk memimpin gereja kami, Pak Niko, dan untuk Gembala CK4, Pak Weliat, dan untuk Gembala GBI Tanah Abang, Pak Iski Abidado, dan wakilnya Pak Freddy Tanujaya, dan juga keluarganya ya Tuhan. Kau berkati mereka semua ya Tuhan, Kau berikan kesehatan ya Tuhan, Kau beri kekuatan untuk lebih lagi bisa memimpin kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, semua ini kami aturkan. Dan mari adik-adik kita buka tangannya, kita akan terima berkat. Kiranya Tuhan memberkatimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya adik-adik yang percaya akan Tuhan, mari sama-sama katakan Amin. Amin.